Hai sahabat 10 Amazing. Ketemu lagi nih di program acara yang paling kalian tunggu-tunggu. Tentunya 10 Amazing yang akan menyajikan informasi menarik untuk kalian. Menjalani rutinitas yang padat membuat siapa saja rentan terkena gangguan kecemasan. Tekanan dan intensitas kesibukan yang tinggi bisa menyebabkan seseorang kelelahan, baik secara fisik maupun mental. Kalau lelah secara fisik sih bisa saja diatasi, cukup dengan beristirahat. Terus bagaimana kalau kelelahan secara mental atau burnout? Sebenarnya banyak metode mengatasi burnout. Salah satunya refreshing. Ada berbagai cara untuk merefresh diri. Bisa dengan melakukan hobi atau dengan berlibur. Banyak sekali pilihan destinasi wisata, mulai dari wisata edukasi, wisata religi, wisata budaya, dan wisata alam. Atau jika sahabat 10 Amazing memiliki nyali yang tak terbatas, kalian bisa loh mencoba wahana ekstrim. Melakukan aktivitas yang memacu adrenalin dipercaya dapat meningkatkan kadar endorfin dalam tubuh. Endorfin merupakan hormon yang bisa membuat seseorang merasa senang dan bahagia. Selain itu, ada manfaat lain saat adrenalin meningkat, yakni mempermudah pernafasan, meningkatkan sistem imunitas, dan meningkatkan jumlah antioksidan yang dapat mencegah penuaan. Kali ini, 10 Amazing punya referensi destinasi wisata adrenalin untuk kalian. Langsung saja kita simak informasinya dalam 10 wisata adrenalin di Jawa Tengah dan sekitarnya. Check it out! Yang pertama, gondola ekstrim di Pantai Timang, Gunung Kidul. Kalau ingin mencoba sesuatu yang beda saat berkunjung ke pantai, kalian bisa berkunjung ke Pantai Timang, Yogyakarta. Lokasinya berada di Pedukuhan Danggolo, Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Jarak perjalanan ke lokasi tersebut kurang lebih sekitar 80 km dari pusat kota Jogja, dengan waktu tempuh sekitar 2 hingga 3 jam lamanya. Perjalanan ini belum termasuk jalur menuju ke Pantai Timang ya. Jalan menuju Pantai Timang memiliki trek yang lumayan sulit, sehingga pengunjung disarankan menaiki ojek jeep atau ojek motor milik warga lokal. Selama 30 menit perjalanan menuju Pantai Timang, kalian akan merasakan tanjakan, tikungan tajam, serta terjalannya jalur bebatuan. Bukan perkara mudah loh menuju ke Pantai Timang. Makanya perlu persiapan fisik dan mental untuk berkunjung ke pantai dengan tebing karang eksotisnya. Jangan kira tantangannya berhenti sampai di perjalanan saja. Masih ada sesuatu yang lebih menantang menunggu untuk dinaiki. Apalagi kalau bukan gondola ekstrim. Seperti yang kalian saksikan, gondola ekstrim ini digerakkan secara manual menggunakan tenaga manusia. Gondola ini memiliki panjang sekitar 100 meter dengan ketinggian mencapai 11 meter dari permukaan laut. Serem juga ya kalau tiba-tiba ada ombak besar. Sebelum dijadikan wahana, dulu gondola ini dipakai oleh para nelayan menyeberang dari Pantai Timang ke Watu Panjang untuk berburu lobster. Gondola di Pantai Timang ini sudah ada sejak 1967. Dulu, gondola anti-mainstream ini hanya menggunakan 3 tali katrol dengan bentuk kursi penumpang yang seadanya. Seiring bertambahnya pengunjung, sekarang gondola ini sudah menggunakan 9 tali dan dapat dinaiki 2 orang sekaligus. Selain gondola, Pantai Timang juga menyediakan jembatan sebagai alternatif lain jika ingin merasakan sensasi menegangkan menyeberang di atas ganasnya ombak Samudra Hindia. Yang kedua, Bukit Paralayang Watu Kupit. Ada nggak nih sahabat 10 Amazing yang ingin menguji adrenalin dengan menaiki paralayang? Jika kalian penasaran ingin mencobanya, bisa loh datang ke Bukit Paralayang Watu Kupit, Yogyakarta. Rute menuju Bukit Paralayang Watu Kupit bisa melalui jalur menuju arah Pantai Parangtritis.
Waktu tempuh perjalanan ke Watu Kupit kurang lebih memakan waktu sekitar 1 jam dengan jarak sekitar 1 km dari pusat kota Jogja. Jika tertarik menaiki para layang, kalian perlu merogoh kocek sekitar 450.000. Sebaiknya lakukan reservasi terlebih dahulu. Pastikan adanya tandem penerbangan para layang yang bersedia mengantar kalian menikmati pemandangan via jalur udara. Meski terkenal sebagai tempat lepas landas para layang, namun tempat ini juga sering dijadikan tempat nongkrong. Biasanya sih pengunjung akan datang di sore hari untuk menikmati indahnya sunset dari puncak bukit Watu Kupit. Duh, syahdu banget ya. Anak senja betah banget sih di sini. Saat berkunjung ke sini, kalian nggak perlu khawatir soal fasilitas. Mulai dari tempat parkir, musola, toilet, sampai tempat bersantai, semua tersedia. Di sini kalian juga bisa kulineran. Tentunya para pedagang nggak akan biarin kalian kelaparan saat datang ke Watu Kupit. Yang ketiga, Flying Fox Umbul Sidomukti, Semarang. Pasti di antara sahabat 10 Amazing sudah pernah mendengar istilah umbul, atau malah sudah pernah datang berkreasi bersama teman atau keluarga. Tapi kalau kalian datang ke Umbul Sidomukti yang berada di Bandungan, Semarang, kalian akan merasakan suasana yang berbeda dengan umbul-umbul yang pernah kalian datangi sebelumnya. Desa Sidomukti memang dikenal dengan kawasan wisata pegunungan. Lokasi kolam renang yang berada di lereng gunung membuat siapa saja takjub dengan keberadaan Umbul Sidomukti yang diapit oleh 2 jurang. Kabarnya, kolam renang Umbul Sidomukti ini menjadi yang tertinggi di tanah air. Air kolam yang nampak bersih dan jernih ini bersumber dari mata air Watu Payung dan Ngetihan. Dijamin deh nggak ada kandungan kaporitnya. Berlainan dengan umbul pada umumnya, di sini kalian dapat melakukan berbagai aktivitas. Selain bermain air di kolam renang, bagi para pengunjung penyali besar, kalian dapat mencoba wahana ekstrim yang juga tersedia di Umbul Sidomukti. Wahana ekstrim yang paling diminati salah satunya adalah Flying Fox. Dengan membayar 45.000, kalian akan dibawa menyeberangi bukit melalui ketinggian 70 meter dengan panjang lintasan mencapai 110 meter. Saat menaiki Flying Fox ini dari atas ketinggian, kalian bisa menikmati keindahan lereng bukit yang ada di sekitar lokasi Umbul Sidomukti. Masih di lokasi yang sama, kalian juga bisa mencoba wahana ekstrim seperti Merry Bridge, High Horse Triangle, atau sepeda awang. Berikutnya Arung Jeram, Sungai Elo, Magelang. Adalah sahabat 10 Amazing yang suka main air, tapi ingin mencoba sesuatu yang ekstrim dan menantang? Sepertinya Arung Jeram atau rafting menjadi pilihan yang tepat. Jika Anda berencana berkunjung ke Jogja, tidak ada salahnya singgah ke Magelang untuk meluangkan waktu mencoba wisata rafting atau arung jeram. Magelang memiliki beberapa sungai yang biasa digunakan untuk rafting, antara lain Sungai Progo Atas, Sungai Progo Bawah, dan Sungai Elo. Bagi wisatawan yang belum pernah melakukan rafting, Sungai Elo bisa menjadi pilihan yang tepat. Pasalnya memiliki tingkat kesulitan dan risiko bahaya yang rendah. Kesulitan arung jeram di Sungai Elo berada di tingkat kelas 2 hingga kelas 3. Pembagian kelas tersebut berdasarkan derasnya arus dan curamnya medan. Kelas 2 arung jeram membutuhkan kemampuan dasar mengayuh dan kemampuan manuver perahu. Sedangkan kelas 3 lebih membutuhkan kemampuan mengayuh yang ekstra untuk menghadapi gelombang kecil, bebatuan besar, sampai terjunan optimal setinggi 4 meter.
Saat menjajal rafting, ada baiknya kalian menentukan penyedia jasa rafting yang sesuai dengan budget dan kebutuhan kalian. Biasanya, penyedia jasa rafting dapat dibooking secara online. Jadi, sesampainya di lokasi, kalian nggak perlu lagi ribet ngurus administrasi ya. Sebelum menyusuri Sungai Elo sepanjang 12 km, skipper atau pemandu akan menjelaskan prosedur keamanan saat bermain rafting. Mulai dari pengenalan atribut arung jeram seperti perahu, dayung, helm, dan pelampung, sampai dengan teknik penyelamatan apabila perahu karet terbalik. Pokoknya, asal kalian cermat dalam memilih jasa penyedia rafting, keamanan dan keselamatan kalian pasti akan terjamin. Yang kelima, panjat tebing Pantai Siung, Yogyakarta. Sahabat 10 Amazing ingin mengisi liburan akhir pekan dengan cara yang lain daripada yang lain? Nah, kalian bisa loh sekali-kali cobain olahraga outdoor yang tergolong ekstrim. Salah satunya panjat tebing atau rock climbing. Di Jogja terdapat spot populer untuk melakukan panjat tebing. Tempatnya berada di sekitar Pantai Siung. Pantai Siung merupakan salah satu potret keindahan alam kota Jogja yang berlokasi di Desa Purwodadi, Tepus, Gunung Kidul. Jarak Pantai Siung dari pusat Jogja kurang lebih sekitar 77 km. Menuju ke Pantai Siung dari pusat Jogja akan memakan waktu perjalanan 2 hingga 3 jam, dengan akses jalan yang tergolong tidak terlalu sulit dan mudah dilalui. Deretan tebing Pantai Siung merupakan kawasan Kares Pegunungan Sewu, yang terbentuk oleh batuan gamping. Ciri khas batuan Kares yakni berpori dengan tampilan permukaan yang terbuka, tampak kasar, dan berlubang-lubang. Tipikal batuan seperti ini sangat cocok digunakan sebagai arena panjat tebing. Terdapat sekitar 250 jalur dengan berbagai tingkat kesulitan. Ketinggiannya juga beragam, mulai dari 6 meter sampai 12 meter. Tenang aja, lokasi panjat tebing di Pantai Siung sudah berstandar internasional kok, jadi aman lah ya. Kabarnya di Pantai Siung pernah diadakan kompetisi Asian Climbing Catering pada tahun 1990-an. Sejak saat itu, tebing di Pantai Siung ditetapkan sebagai lokasi panjat tebing terbaik di Yogyakarta. Setelah pesan-pesan berikut ini, kami masih akan melanjutkan informasi tentang 10 wisata adrenalin di Jawa Tengah dan sekitarnya, yang tentunya akan menarik untuk Anda simak. Jadi, jangan pindah channel dulu, tetap di TV 10, Inspirasi dan Edukasi. Kembali lagi di 10 Amazing. Setelah menyimak cuplikan tadi, bisakah kalian menebak lokasi mana saja yang ada dalam list 10 Amazing? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak informasinya. Check it out. Selanjutnya, Lavatur Sleman. Wow, mendengar namanya saja sudah menegangkan ya. Tapi Lavatur ini maksudnya bukan trip menyusuri area lava Gunung Merapi. Lavatur merupakan destinasi objek wisata yang menawarkan tur menggunakan mobil berjenis SUV terbuka. Contohnya seperti mobil-mobil bermerek Jeep, Land Rover, Land Cruiser, hingga hardtop. Mobil SUV semacam ini dapat memuat 3-4 orang penumpang. Sehingga ketika menikmati Lavatur, kalian bisa seru-seruan bareng teman dan keluarga. Lavatur akan mengajak kalian menelusuri sisa erupsi Gunung Merapi tahun 2010 silam. Di sepanjang perjalanan Lavatur, kalian akan merasakan menegangkannya bermanuver dengan mobil SUV terbuka. Kalian juga bisa melihat secara langsung dahsyatnya efek erupsi Gunung Merapi saat itu.
Lavator terdiri dari beberapa biro yang siap mengantar kalian menuju ke lokasi-lokasi menarik di sekitar kaki Gunung Merapi. Kebanyakan biro lavator dapat ditemukan di kawasan Kali Urang, Kali Kuning, dan Kali Adem yang ada di Kecamatan Pakem dan Cakringan, Sleman, Yogyakarta. Bagi kalian yang tertarik datang ke lavator, pilihlah biro yang menyediakan paket sesuai dengan kebutuhan kalian. Jangan lupa pastikan keamanan dan keselamatan yang mereka sediakan. Umumnya, setiap biro membuka layanan mulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 4 sore. Terkadang ada juga biro yang melayani paket sunrise trip pada pukul setengah 5 pagi. Ini penawaran menarik nih buat si anak-anak senja. Biasanya saat tur berlangsung, kalian akan diajak mengunjungi destinasi seperti Museum Sisa Hartaku, Bangker Merapi di Kali Adem, sampai ke Desa Sang Juru Kunci Mbah Marijan. Goa Pindol, Gunung Kidul. Destinasi wisata alam berupa goa kebanyakan disusuri dengan berjalan kaki. Jika sahabat 10 Mending mendatangi Goa Pindol, kalian akan merasakan sensasi berbeda saat masuk ke dalamnya. Pasalnya, Goa Pindol dialiri oleh sungai bawah tanah, sehingga mengharuskan kalian melewati dengan cara cave tubing, menaiki ban pelampung mengikuti arus sungai. Petualangan cave tubing yang mengasyikkan sekaligus menegangkan ini akan berlangsung selama kurang lebih 45 menit. Kalian akan diajak menyusuri sungai di sepanjang 300 meter. Di dalam gua ini terdapat beberapa stalaktit dan stalagmit. Kristal termasuk stalaktit terbesar keempat di dunia juga ada di sini. Di ujung pengarungan, kalian akan menemukan sebuah chamber besar, layaknya kolam dengan lubang gua di atapnya. Jika datang pada pagi hari, sekitar pukul 9 atau 10, atap gua itu akan muncul ray of light atau cahaya surga yang menawan. Keluar dari gua, kita akan sampai di Bendungan Banyumoto. Di tempat ini biasanya para wisatawan akan uji nyali dengan cara melompat ke dalam sungai dari atas tebing. Walaupun menegangkan, namun wajib dicoba. Dahulu, Goa Pindol hanya dimanfaatkan untuk memandikan ternak sapi atau sekedar digunakan untuk mencuci piring. Penemuan Goa Pindol sendiri sebagai objek wisata berawal dari beberapa mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang sedang melakukan program KKN di Dusun Gelaran. Goa Pindol punya kisah asal-usul yang unik. Kata Pindol merupakan singkatan dari pipi gembendul, yang berarti pipi yang terbentur. Pada suatu ketika, seorang penggembara bernama Joko Silulung sedang menyusuri 7 gua yang memiliki aliran sungai di bawahnya. Kepala Joko terbentur ke sebuah batu besar yang ada di dalam gua. Dari kejadian itu, gua tersebut dinamai Pindol. Untung Pak Joko kepalanya terbentur. Coba kalau enggak, mungkin gua itu udah beda nama kali ya. Pantai Nguluran, Gunung Kidul. Membedah wisata alam di sekitaran Gunung Kidul emang gak ada habisnya ya. Tadi gua, sekarang pantai. Biasanya di tempat wisata alam pantai ada yang menawarkan wahana air ekstrim, mulai dari banana boat, parasailing, wakeboarding, bahkan ada yang menyediakan wahana air ekstrim bernuansa teknologi seperti flyboard. Tapi wahana air semacam itu tidak dapat diaplikasikan di daerah pantai yang memiliki karakter ombak besar sekaligus berkarang tajam seperti kebanyakan pantai di Gunung Kidul. Jangan kecewa dulu. Meski di Gunung Kidul sulit menemukan wahana ekstrim semacam itu, tapi kalian tetap bisa kok menikmati wahana lain yang bisa memacu adrenalin. Contohnya seperti wahana menantang yang ada di teras kaca Pantai Nguluran. Terdapat 2 wahana ekstrim unggulan, yakni Glass Boat dan Jogja Swing. Wahana ini memang terlihat sepele, apalagi ketika kalian menaiki Jogja Swing. Menaiki ayunan ini, kalian akan merasakan sensasi terbang di atas tebing pantai dengan deburan ombak yang kencang.
Jika kalian berminat menaiki Jogja Swing ini, langsung saja cus ke lokasinya di Desa Girikarto, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. Pantai Nguluran cukup jauh dari kota Jogja. Untuk mencapainya, setidaknya membutuhkan waktu tempuh sekitar 2 jam perjalanan. Tiket masuk ke teras kaca nggak mahal kok. Kalian hanya perlu membayar sebesar Rp15.000 saja. Harga ini tidak semua untuk wahana ya. Untuk menikmati wahana-wahana tertentu, termasuk Glass Boat dan Jogja Swing, kalian harus membeli paket kunjungan yang sudah disediakan oleh pengelola. Berkunjung ke sebuah tempat dengan pemandangan alam pegunungan yang hijau menjadi sebuah pilihan tepat untuk rehat dari aktivitas yang padat yang melelahkan. Menurut berbagai penelitian, menikmati pemandangan alam di luar ruangan dapat mengurangi kecemasan dan depresi. Selain itu juga dapat meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Maka dari itu, 10 Amazing merekomendasikan kalian untuk datang mengunjungi salah satu destinasi wisata yang ada di kawasan Pegunungan Karanganyar, Jawa Tengah. Destinasi ini memiliki jembatan kaca yang bisa meningkatkan adrenalin para pengunjungnya. Adakah sahabat 10 Amazing yang bisa menebak nama objek wisata ini? Yaps, Kemuning Sky Hill. Objek wisata yang dibuka pada 1 Januari 2023 ini berlokasi di kawasan Kebun Teh Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Masuk ke objek wisata Kemuning Sky Hill, kalian akan dikenakan biaya sebesar Rp10.000 saja. Dengan tarif tersebut, pengunjung bisa menjelajahi kebun teh dan bukit Teletubbies. Kemuning Sky Hill memiliki wahana unggulan Sky Bright yang memiliki panjang 65 meter dengan tinggi 60 meter di atas hamparan kebun teh. Jembatan kaca ini diklaim sebagai jembatan kaca terpanjang di Jawa Tengah. Untuk menantang nyali melewati jembatan kaca ini, kalian perlu membayar seharga Rp30.000 per orang. Dari atas jembatan kaca ini, kalian bisa menikmati pemandangan Gunung Lawu dengan catatan kalau cuacanya cerah ya. Sementara pada malam hari, Kemuning Sky Hill tampil beda dengan kelap-kelip lampu yang menghiasinya. Duh, syahdu banget ya rasanya. Yang terakhir, Ondo Langit, Semarang. Jika kalian ingin memacu adrenalin di ketinggian, maka tak ada salahnya kalau mencoba mengunjungi Ondo Langit yang ada di kawasan objek wisata Gumukrejo, Desa Sepaku, Kecamatan Banyu Biru, Semarang. Gumukrejo memang terkenal dengan objek wisata alamnya. Banyak destinasi yang menawarkan wahana ekstrim seperti jembatan kaca, ayunan langit, ataupun climbing. Nah, lokasi climbing yang tidak terlalu ekstrim dapat kalian rasakan saat mengunjungi Ondo Langit. Karena di sini kalian dapat merasakan sensasi panjat tebing. Bedanya, kalian akan dimudahkan dengan tangga yang terpasang di dinding tebing. Walaupun terlihat mudah, kalian tetap akan dibekali dengan helm dan harness untuk menjamin keselamatan. Saat melewati jembatan, kalian diharuskan untuk mengikuti peraturan pengelola. Ketika di jembatan ini, kalian jangan coba-coba banyak tingkah ya. Takutnya nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Di Ondo Langit, kalian juga bisa melakukan kegiatan ekstrim lain, seperti rappelling dan hammock. Wah, menarik ya. Makanya sempatkan waktu datang ke sini untuk refreshing. Itu tadi 10 wisata adrenalin di Jawa Tengah dan sekitarnya. Oke deh, karena sudah di penghujung acara, sudah saatnya 10 Amazing pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Terus saksikan 10 Amazing di hari dan waktu yang sama. Hanya di TV 10. Inspirasi dan edukasi. Bye!